wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ar-Rahmanul Quddus al-Ba'is al-Muqtadir. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wa la taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha as-sultan. Shadaqallahu al-azim wallahu a'lam. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Al-hadis wallahu a'lam bishawab. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Habib, Bapak Haji Suryadi dan segenap pengurusnya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan kita tetapkan keistiqomahan dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa yang saya hormati jemaah Masjid Al-Habib, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak menguasai hormat dan keadaan saya. Juga yang saya hormati kepada para tokoh masyarakat, para ustaz, para asatidzah, khususnya di guru kita Akhina Al-Ustaz Beni Ardiansyah, yang insyaallah akan memberikan tausiahnya pada siang ini. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini di tempat mulia ini menjadikan suatu turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, yang tentunya adalah nikmat Islam. Dan alhamdulillah pada siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah sekaligus memperingati tahun baru Islam 1440 Hijriah, sekaligus yaitu santunan yatim dan duafa. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tentu kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapat selamat beliau dari kiamat ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jemaah sekalian, hadirin wa hadirat, jadi saya di sini adalah sebagai MC atau moderator acara yang insyaallah akan membacakan susunan acara pada siang ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh Akhina Al-Ustaz Furqan Al-Hafidh, dan yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Habib Bapak Haji Suryadi, dan yang keempat santunan untuk anak yatim secara simbolis, dan yang kelima yaitu tausiah sekaligus doa yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita. Itulah susunan acara pada siang ini. Mudah-mudahan dengan niat dan melangkahkan kaki kita kepada tempat mulia ini, mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan secara untuk menyenangkan anak-anak yatim kita yang sudah dari kecil, anak yatim dan duafa, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua ini pada siang ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang ini dengan membacakan umur kita Biniyan salamati wal barakati wa syahadati bidunya wal akhirah al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
Astagfirullahaladzim. Terima kasih kepada Khidmat Astagfirullah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dapat keberkahan umumnya kita sebagai pendengar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mengikuti acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Habib yaitu Bapak Haji Suryani. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua FI10, yang saya hormati Bapak-bapak Ketua RT 1 sampai dengan RT 5 ataupun yang mewakili, yang saya hormati jamaah Masjid Al-Habib, muslimin wal muslimat, komplek Kementerian Sutradara Negara, yang saya hormati Ustaz Beni Ardiasa, yang saya hormati segenap tamu undangan yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat
Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya serta petunjuknya sehingga kita dapat hadir di Masjid Al-Habib ini untuk bersama-sama tadi melaksanakan sholat duhur secara berjamaah dan nanti akan dilanjutkan dengan santunan serta tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Denny terkait dengan peringatan tahun baru Hijriah 1441 ini. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami dari IKM ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pengurus IKM dan juga ibu-ibu Majelis Taklim yang telah membantu dalam penyelenggaraan peringatan Tahun Baru Islam ini. Tanpa bantuan dari bapak-bapak serta ibu-ibu, maka pelaksanaan pada siang hari ini tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada donatur yang telah menyisihkan hartanya untuk anak yatim dan duafa, sehingga pada pelaksanaan peringatan Hari Besar Islam 1441 Hijriah ini kita dapat berikan santunan pada 100 anak yatim dan duafa di sekitar komplek maupun di dalam komplek, dan juga ada di beberapa daerah yang melalui perwakilan marbot yang ada di masjid ini. Ada beberapa tinggal di daerah Sukabumi, ada yang di daerah Pandeglang, dapat diberikan santunan secara rutin ketika terjadi atau ketika ada peringatan Hari Besar Islam. Mudah-mudahan amal baik dari Bapak Ibu semua diberikan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap warga yang telah memenuhi undangan kami melangkahkan kaki ke masjid ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki dari Bapak Ibu semua dari rumah masing-masing ke masjid ini diberikan balasan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu dengan Tahun Baru Islam 1441 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Mudah-mudahan kita semua dapat istiqomah dalam menjalankan syariat agama Islam. Pada kesempatan yang luar biasa pada siang hari ini, marilah kita jadikan momentum untuk perubahan, karena hijrah dari sesuatu yang kurang bagus menjadi lebih bagus. Bagi saya pribadi mungkin ada 3 yang dapat kita laksanakan. Kalau dari jamaah lebih dari 3, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan. Yang pertama adalah kita berhijrah dari kekurangan ketakwaan dan kekurangan keislaman kita menjadi lebih meningkat lagi di tahun 1441
1441 Hijriah. Yang kedua, kita berhijrah dari kebodohan menjadi lebih pandai lagi, terutama dalam mempelajari agama Islam. Banyak sekali yang harus kita tingkatkan ilmu kita dalam mempelajari Islam. Mudah-mudahan di tahun 1441 Hijriah ini kita dapat meningkatkan ilmu, terutama ilmu agama Islam, sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal yang ketiga, marilah kita berhijrah dari kemalasan menjadi lebih rajin. Malas datang ke masjid menjadi rajin ke masjid, malas beramal soleh menjadi rajin beramal soleh. Barangkali kalau dari saya pribadi, tiga itu di tahun 1441 Hijriah ini mudah-mudahan jamaah pun dapat meningkatkan, dapat berhijrah menjadi lebih bagus lagi. Kalau sebagian besar jamaah barangkali ada yang ingin berhijrah, saya lihat terutama dengan status rumah di Arab Haji barangkali ya, bisa berhijrah menjadi golongan 3 atau menjadi lebih baik lagi. Barangkali itu cita-cita dari semua warga Kementerian Wisata negara ini, bahwasanya dapat berhijrah dalam kepemilikan rumah ini. Nah, itu pada siang hari ini ada Ustadz Beni Ardiansah yang akan memberikan tausiah terkait dengan tema yaitu menggapai surga dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan apa-apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Beni Ardiansah tersebut dapat meningkatkan ketakwaan kita, keislaman kita, dan juga dapat memberikan pelajaran bagi kita, ilmu kita semakin meningkat, dan juga seperti yang saya katakan tadi, juga semakin kita rajin dalam beribadah. Nah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tema yang akan disampaikan ini dapat dicerna oleh jamaah semuanya, sehingga kita dapat memahami secara baik dalam menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan kami ada hal-hal yang kurang berkenan dari jemaah semuanya. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kami dapat memperbaikinya. Di akhir acara nanti kami mohon Ustadz Beni dapat memimpin doa agar dijawab dari hajat-hajat para jemaah semuanya ini. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang telah memberikan semuanya. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu santunan anak yatim secara simbolis. Dan untuk anak-anak yang dipanggil, mohon untuk ke depan. Yang pertama yaitu Wildan. Tolong ke depan ya, Wildan. Yang kedua Ion. Dan yang ketiga Khorisol. Ada Ion, Ananda Ion.
Dia ada. Ya, dan untuk bapak-bapak yang saya wakili untuk menyerahkan simbolis kepada adik-adik kita, yaitu yang pertama satu Bapak BKM Sidal Habib, yang kedua Pak Rusmin, dan yang ketiga Pak RW. Kepada beliau kami persilakan. Pertama Bapak BKM. Fotografer persiapkan. Tunggu. Nah, baju aja. Nambah satu aja nggak apa-apa. Iya, baju aja. Sambil maju. Ya maju satu-satu. Ibu, ininya. Maju lagi bos, ibu. Satu lagi maju. Ya. Nggak apa-apa bu. Biar belakang dulu. Nggak harus ada. Biar kamu maju ke depan. Sambil satu lagi. Terima kasih. Yang kedua yaitu Dio yang insya Allah akan diserahkan oleh Bapak Rusmi. Bapak Rusmi, kami silakan untuk menyerahkan simbolis. Yang ketiga, Waliso untuk PRW, kami mohon jangan didengar. Ya, oke. Yang dulu ini berangkat dipoto dulu, baris, berbaris. Ya, siap. Ya, cukup. Terima kasih Bapak-Bapak yang telah menyerahkan simbolis kepada adik-adik kita. Baiklah, alhamdulillah tadi acara keempat santunan telah selesai dan kita berlanjut ke acara selanjutnya yaitu acara inti Mu'idul Hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Akhina Al-Ustaz Beni Al-Biansa dengan tema menggapai surga dengan akhlak mulia sekaligus doa penutup oleh guru kita. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Yang dengan semua nikmat tersebut kita pada siang hari ini dapat bersama-sama berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Tak lupa juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua DKM Bapak Haji Suryadi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya khususnya untuk dapat memberikan tausiah pada siang hari ini, dan juga saya berterima kasih kepada seluruh jajaran pengurus DKM, begitu juga para alim ulama, Bapak RT, Bapak RW, dan ibu-ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, jamaah kaum muslimin rahimahullah, kita sekarang masuk di bulan Muharram, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Muharram ini bulan syahrullah, bulan yang Allah, yang mana dalam bulan Muharram ini kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan banyak amalan-amalan ketaatan. Dan tadi Bapak DKM sudah menyampaikan di tahun baru Islam ini, tahun baru Hijriah, maka kita hijrah. Maka saya akan tambahkan satu poin. Di bulan Muharram ini, di tahun baru Islam ini, maka kita hijrah dari akhlak yang buruk pada akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Karena di zaman sekarang sebagian orang mengalami krisis akhlak. Punya ilmu, beramal, tapi gak punya akhlak. Ada mungkin yang hafal Quran 30 juz, hafal Sahih Bukhari, ditambah Sahih Muslim, ya, mengamalkan ilmunya, tapi saya gak punya akhlak. Maka kalau seperti ini, ilmu yang sudah dipunya oleh seseorang dan diamalkan ini akan hancur sia-sia, jemaah. Pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang mengadu tentang keadaan seorang sahabiah, tentang keadaan seorang sahabiah. Sahabiah ini sahabat wanita. Orang tersebut mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, ada salah seorang sahabiah, dia rajin sholat tahajud, sholat malam di sepertiga malam. Berarti sahabiah ini berilmu dan beramal. Dia tahu keutamaan sholat tahajud didirikan di sepertiga malam, berilmu. Kemudian dia mengamalkan tahajud di sepertiga malam. Kemudian paginya sahabiah ini, wahai Nabi, puasa sunnah, berilmu diamalkan. Tapi dia tahu nih puasa sunnah Senin, Kamis. Dia tahu ilmunya puasa 3 hari setiap bulannya, ayatul diamalkan. Malamnya tahajud, paginya puasa sunnahnya. Kemudian ditambah tilawah Al-Quran. Dia tahu sahabat ini keutamaan membaca Al-Quran, yang mana satu hurufnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam
paginya puasa sunnah, ditambah tilawah, tambah sedekah, itu semua kebaikan. Yang dia lakukan kebaikan semuanya. Tapi kata seorang sahabat tersebut, tapi Nabi kalau orang tersebut keluar rumah dia, kemudian dia ngomong sama lisannya, berbicara dengan mulutnya, lisannya menyakiti perasaan tetangganya, bikin sakit hati, pedes misalnya, nyelekit. Kalau ngomong mungkin buat orang tersinggung, ada orang yang dibuat tersinggung sama dia. Maka Nabi SAW bersabda, laisa fiha khair, tidak ada kebaikan pada dirinya. Bayangkan ya, padahal yang dia lakukan semua kebaikan, ilmu amal, tahajud, paginya puasa sunnah, tilawah, sedekah, tapi saya nggak bisa jaga lisan. Kebaikan yang dia bangun selama ini, kata Nabi, laisa fiha khair, nggak ada kebaikan pada dirinya. Nggak cukup sama lisan aja, Pak. Kata Nabi, wa dia min ahlin nar, dan dia termasuk penduduk api neraka. Ilmu sama amalnya sia-sia karena akhlaknya buruk, gara-gara lisan. Gara-gara lisan, maka jaga lisan. Jadi kita jangan bangga dulu kalau kita banyak amal, ya. Sering sholat tahajud, sering tilawah, tapi kalau nggak bisa jaga lisan, maka hati-hati. Kemudian salah seorang sahabat tersebut mengadukan lagi tentang keadaan seorang sahabiah yang berikutnya dibandingkan. Ya. Tapi wahai Nabi, ada salah seorang sahabiah juga, dia ini sholatnya biasa-biasa saja, hanya sholat 5 waktu saja, jangan nggak pernah sholat sunnah. Kemudian puasa pun puasa yang wajib saja, puasa bulan Ramadan saja. Puasa sunnah nggak pernah suaminya. Tilawah Al-Quran sedikit, nggak seperti suaminya yang tadi, sedikit aja. Sedekah jarang karena tergolong orang miskin suaminya. Jadi hanya mengerjakan yang wajib saja. Kemudian sahabat tersebut mengadu kepada Nabi, tapi wahai Nabi, kalau dia buat sesuatu, masak, ya, dia nggak lupa bagi kepada tetangga kanan, kirinya, depan. Apa kata Nabi SAW? Dia min ahlil jannah, dia termasuk penduduk surga. Padahal mungkin kalau kita lihat sepele amalannya, bagi-bagi makanan aja, ibadahnya biasa saja, tapi akhlaknya baik, mulia. Gara-gara dia ngasih makanan ke tetangga kanan kiri depan, menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Dari sini bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini bahwasanya jangan kita menyepelekan amalan, walaupun kelihatan mungkin sepele, bagi-bagi makanan. Karena kita nggak tahu yang menyebabkan kita masuk ke surga itu amalan seperti apa. Kalau kita lihat kisah wanita pesina, itu dia kasih minum siapa ya? Manusia atau binatang? Binatang, anjing dikasih minum. Binatang menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga karena akhlaknya mulia, berakhlak kepada binatang. Maka akhlak di sini jemaah harus paripurna, sempurna akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih akhlak kita seorang hamba yang diciptakan Allah ini? Tujuan penciptaan kita. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu akhlak. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku saja. Jadi tujuan utama kita diciptakan sama Allah nggak main-main ya, bukan cuma buat kerja, makan, hura-hura, jalan-jalan, enggak. Tujuan utama penciptaan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Begitu juga jin. Oleh karenanya kita sebagai hamba Allah berakhlak kepada Allah dengan apa? Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Jangan sampai kita beribadah di satu sisi, kita beribadah kepada Allah, di sisi lain kita beribadah kepada selain Allah. Ini nggak punya akhlak dan nggak punya adab sama Rabbul Alamin. Umpamanya contoh, di satu sisi dia beribadah kepada Allah, sholat 5 waktu, ditambah sholat sunnah, ditambah puasa sunnah, puasa wajib. Tapi di sisi yang lain dia beribadah kepada selain Allah. Jangan contohnya apa misalnya? Dia mungkin memberi sesajen kepada gunung-gunung, menyembelih kepada ratu pantai selatan. Sholat sih sholat, puasa, zakat, tapi di sisi lain dia beribadah kepada selain Allah, berbuat syirik. Nah, ini nggak punya akhlak dan nggak punya adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berakhlak dan beradab terhadap Nabi kita
dengan apa? Mencontoh ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya, perbuatan, akhlak Nabi, muamalah Nabi kepada manusia, akhlak kita dan adab kita kepada sama manusia, kepada binatang, kepada jin, kepada malaikat. Ini harus sempurna ya. Karena ada dua amalan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Dalam hadis kafir ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah," yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dua kata Nabi. Yang pertama, taqwallah, bertakwa kepada Allah. Itu amalan yang pertama. Yang kedua, husnul khuluq, berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik. Dua amalan ini yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Para ulama ketika mengomentari hadis ini, taqwallah adalah hablum minallah, hubungan seorang hamba dengan Allah. Husnul khuluq, akhlak yang mulia, hablum minannas, hubungan antara manusia sesama manusia. Dan ini harus seimbang, nggak boleh jomplang. Nanti kayak sahabat yang tadi jemaah, hablum minallahnya bagus, ibadah sama Allahnya bagus, tapi akhlak kepada sama manusia belum, sehingga menyebabkan ilmu amalnya berantakan. Bahkan kata Nabi, ia termasuk penduduk api neraka. Atau kebalikannya mungkin, akhlak sama manusia bagus, dermawan, suka membantu umpamanya, ya, suka menebar senyuman, ramah, tapi gak pernah sholat, atau sholatnya setahun cuma 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Itu juga gak baik, jomplang juga, akhlak sama manusia baik, tapi gak pernah akhlak sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus seimbang. Oleh karenanya, para ulama mendefinisikan tentang husnul khuluq, yang termasuk akhlak yang baik itu apa aja sih jemaah? Salah seorang ulama besar yang bernama Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan husnul khuluq ya, akhlak yang baik adalah di antaranya yang pertama al-karam. Al-karam itu ramah. Jadi kalau orang dianugerahi sifat ramah, ketahuilah ia telah dianugerahi akhlak yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang ramahnya sama orang yang dikenal aja, sama yang gak dikenal dia gak ramah. Ya. Assalamualaikum, kasih salamnya gitu, dia lihat dulu. Oh kenal, waalaikumsalam. Giliran ada orang salam gak kenal kita, assalamualaikum dia dulu. Siapa ya? Main hipnotis saya? Masa hipnotis? Jawab salamnya. Sekarang kadang-kadang sebagian orang suudzon ya. Sehingga kalau sama orang gak kenal, pada orang itu berusaha ramah, kita selalu suudzon. Padahal hukum asal seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu husnudzon, berprasangka baik, bukan suudzon ya. Jadi ramah termasuk akhlak yang baik. Dan kita bersyukur kalau kita punya anak-anak ya. Kemudian anak kita ramah sama siapa saja, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Kemudian yang kedua, yang termasuk akhlak yang mulia yang baik, para ulama di antara Imam Hasan Al-Basri, yang kedua adalah al-badlah. Al-badlah itu suka memberi, dermawan kayak sekarang di zaman, menyantuni anak yatim di bulan Muharram yang dianjurkan oleh Nabi, perbanyak amal soleh. Dan menyantuni, dermawan ini amal soleh dan termasuk akhlak yang mulia. Termasuk akhlak yang mulia. Bahkan Nabi sempat bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang suka menyantuni anak yatim di muka bumi, maka di hari kiamat tempatnya seperti ini dengan Nabi mengisyaratkan 2 jarinya seperti ini, kemudian Nabi lenggangkan. Artinya apa ya, Mas? Dekat tempatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang suka menyantuni anak yatim ya. Tapi dengan syarat kontinu ya, Mas. Kalau bisa sih kontinu. Jangan cuma setahun sekali umpamanya. Setiap bulan ya kita sambungi. Kalau bisa nih kita punya amalan yang amalan pamungkas yang tidak diketahui siapapun kecuali diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana di zaman sekarang orang beramal pengennya seluruh dunia tahu, ya enggak ya, Pak? Habis sholat tahajud
jam 2 pagi dia update status gitu kan. Alhamdulillah kaki bengkak-bengkak dapat 11 rakaat. Gitu. Biar seluruh dunia tahu saya habis sholat tahajud gitu kan. Awal di Ka'bah, fotoin dong gitu kan. Doa di fotoin katanya kiblatnya di belakang Ka'bah. Nanti ditegur, bah itu kiblatnya salah Ka'bah. Oh, dihapus fotonya salah. Maka hati-hati ya. Sekarang ini kalau sebagian orang beramal pengennya diketahui orang banyak. Kalau para ulama itu tidak seperti itu ya, Mas. Mereka beramal kalau bisa jangan sampai orang lain tahu, bahkan istri sama anak jangan sampai tahu. Ada para ulama salaf dahulu, mereka tilawah Al-Quran, baca Al-Qurannya. Ketika orang masuk masjid, langsung Al-Qurannya ditaruh sama dia, agar tidak diketahui orang dia sedang tilawah Al-Quran. Dia nggak mau tilawahnya diketahui orang lain. Ya. Kalau sebagian kita nggak mungkin nggak gitu jemaah. Kita lagi baca Quran, sepi di masjid tiba-tiba ada orang masuk. Sebagian orang apa? Mengencangkan volume suaranya nih, lihat suara saya bagus kan? Gitu. Maka hati-hati, ya, hati-hati. Perlu keikhlasan kita dalam beribadah. Begitu juga di siang hari ini. Ya. Mudah-mudahan semuanya ikhlas, billahi ta'ala datang ke tempat ini, nuntut ilmu, menyantuni anak yatim dan sebagainya. Karena kata para ulama syarat diterima ibadah itu ada dua. Kalau tidak memenuhi dua syarat ini maka ibadah tidak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kata para ulama syarat diterima ibadah adalah ikhlas lillahi ta'ala. Gak ada sedikit pun ya untuk mencari dunia, gak ada. Dan yang kedua syarat diterima ibadah adalah sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cuma salah satu aja nggak diterima. Contoh kasus orang mengerjakan sholat sunnah fajar, qobliyah subuh 3 rakaat, ikhlas dia, diterima nggak sama Allah? Nggak diterima. Kenapa? Karena menyelisihi tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga contoh kasus yang kedua, orang qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, dia 2 rakaat sesuai tuntunan, tapi pengen mengharapkan pujian manusia, diterima nggak ibadahnya? Nggak diterima juga. Maka ibadah harus memenuhi 2 syarat agar diterima Allah Subhanahu Wa Taala: ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kedua yang termasuk akhlak yang mulia dan melawan suka memberi. Yang ketiga kata Imam Hasan Al Basri rahimahullah, yang termasuk akhlak yang mulia al-ihtimal. Al-ihtimal itu dapat menahan amarah, nggak cepat naik darah, nggak temperamen. Jadi kalau orang gampang emosi naik darah, berarti akhlaknya buruk. Sedikit-sedikit marah, meluapkan emosi, bahkan sampai pengen tangan. Itu kalau dalam Islam jangan ditimbang dalam syariat Islam orang yang suka marah-marah, apalagi nunjuk-nunjuk orangnya. Ini orang yang dhaif, lemah. Karena orang yang kuat dalam Islam sejatinya kata Nabi SAW adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Itu orang yang kuat. Mungkin dia bisa meluapkan amarahnya tapi dia tahan. Maka dia orang yang kuat. Orang yang kuat jatuhnya bukan badannya besar, berotot, ya. Orang yang kata Nabi dapat menahan amarahnya itu orang yang kuat dalam Islam. Jadi kalau orang suka marah-marah nggak bisa nahan emosi, sering naik darah, ini masih dhaif, masih lemah orang tersebut. Tapi orang yang kuat, mau emosi dia istighfar. Orang yang mampu menahan amarahnya itu baginya surga. Pernah di zaman Nabi datang salah seorang pemuda, dan Nabi tahu pemuda tersebut temperamen orangnya, temperamen. Kemudian pemuda tersebut mengatakan kepada Nabi, "Wahai Nabi, berikanlah wasiat nasihat." Apa kata Nabi? La taqdh, jangan kamu marah. Kemudian pemuda tersebut minta nasihat lagi. Nasihatnya apa lagi wahai Nabi? Nabi mengatakan dengan nasihat yang sama, la taqdh, jangan kamu marah. Penasaran pemuda, kok sama aja nasihatnya? Minta lagi nasihatnya aku lagi wahai Nabi. Kemudian kata Nabi apa? La taqdh wa lakal jannah. Jangan kamu marah dan bagimu surga. Jangan kau marah sekali. Jangan kau marah. Jangan kau marah bagimu surga. Teorinya mudah, prakteknya susah.
Akhlak itu teori gampang, ya. Praktek susah. Pak yang sabar, Pak Bu yang sabar. Habis kesabaran saya Ustaz. Habis sabar. Sabar itu nggak bisa habis karena para ulama ya. Sabar itu akhlak yang mulia. Bahkan rumus untuk memecahkan masalah, keluar dari masalah di dunia dan di akhirat itu sabar pertama. Tapi ini khusus buat orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Allah itu mendahulukan sabar dulu baru sholat. Karena kalau orang nggak sabar nggak bisa ibadah, nggak bisa ibadah, atau bahkan mungkin ibadahnya nggak diterima, nggak sabar. Contoh kasus ya. Di bulan Ramadan itu macam-macam ya, ada yang tarawih 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Itu bulan Ramadan terus kita lewati penuh kesabaran. Harus sabar terus ya. Dari pagi sampai sore sabar, nggak makan, nggak minum, puasa, nahan hawa nafsu. Malamnya disuruh sabar, habis bisa tarawih. Kadang-kadang ada yang 23, ada yang 11. Kalau nggak sabar, tarawihnya cepat kayak kereta api. Maka ada ya, tarawih tercepat di dunia. Itu mungkin karena tidak sabar. Adanya di mana kita jawab? Tercepat di dunia, tarawih tercepat di dunia di negara kita yang masih besar. 23 rakaat 7 menit, bayangin. Gak sabar. 23 rakaat 7 sampai 10 menit. Wong yang 11 rakaat aja kadang-kadang setengah jam, 1 jam itu juga makmumnya udah batuk-batuk, kode. Pokoknya kalau makmum udah batuk-batuk, udah mau cepat-cepat kerupuk deh. Itu kode dari makmumnya. Ini 23 rakaat 7 sampai 10 menit. Itu makminannya mana? Bahkan itu kan belum sholat. Gak sabar, gak diterima salatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah terjadi langsung di zaman Nabi. Ada salah seorang pemuda lagi sholat, Nabi sedang duduk di Masjid Nabawi. Sholatnya seperti burung ngantuk makanan, orang gak sabar. Begitu salam ditegur sama Nabi, "Irji' fasholli fa innaka lam tusolli." Bangun lagi, ketemu lagi sholat, sesungguhnya kau tuh belum sholat. Belum sholat. Diulangin lagi sama pemuda tersebut, lagi salam, takbir lagi sama Nabi. "Irji' fasholli fa innaka lam tusolli." Ulangin lagi sholat, kau tuh belum sholat. Diulangin lagi sama pemuda tersebut, sama juga Pak, cepat ya tuh makminah. 3 kali ditegur sama dia, "Irji' fasholli fa innaka lam tusolli." Ulangin lagi sholat, sesungguhnya tuh kau belum sholat. Setelah itu apa kata dia? "Ini yang aku mau Nabi, tolong ajarkan aku sifat sholat Nabi." Kemudian Nabi ajarkan, kalau kau sholat bertakbirlah takbiratul ihram, kemudian baca al-fatihah dengan baik, kemudian tumakninah, kemudian rukuk sempurnakan tulang-tulang rusuk, rukuk, iktidal sempurnakan tumakninah, kemudian sujud dan sebagainya. Jadi ibadah itu pertama perlu kesabaran. Maka Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabr." Pertama sabar. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan Allah kalau punya masalah dengan sabar. Kemudian yang kedua, was-shalah. Kemudian pertanyaan sholat sunnatul muslim. Kalau punya masalah kita, maka kita sabar dulu. Jangan nanya sama Ustaz, saya mau tanya gini. Tapi jawabannya jangan sabar ya, nggak bisa. Allah aja kasih jawaban sabar kok. Tapi jangan sabar ya Ustaz, saya udah bosan sabar. Udah kalau udah bosan sabar gimana? Harus sabar. Kita nih hidup di dunia, jawabannya harus sabar. Walaupun mungkin kita hidup bebas, sejatinya kita di penjara. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dunia sijnul mu'min." Dunia sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Wa jannatul kafir, dan surga buat orang-orang kafir. Udah makanya kita udah santai aja Pak. Lihat orang-orang kafir ya, punya mungkin ya perumahan-perumahan, punya mobil-mobil mewah, rumah-rumah megah. Santai, ini surganya mereka memang, kata Nabi. Ini penjara buat kita. Jadi bumi ini sebenarnya penjara. Jadi kita hidup di dunia ini di penjara sama Allah. Kenapa? Karena Allah tuh nggak senang, nggak ridho, nggak mau
Kemudian kita masuk ke bahasan berikutnya jemaah, tentang keutamaan akhlak yang mulia. Jadi sangat banyak keutamaan tentang akhlak yang mulia. Bahkan salah seorang ulama besar yang bernama Syekh As-Sa'di, penulis tafsir Karim Rahman di tafsir Kalamul Mannan, beliau mengatakan akhlak mulia adalah seagung-agungnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara masalah akhlak, ini masalah porsi yang besar dalam syariat kita, mendapatkan porsi yang sangat besar dalam syariat kita, akhlak. Oleh karenanya Nabi diutus ke muka bumi buat apa sih jemaah? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Porsinya sangat besar. Maka Nabi bersabda, "Innama bu'itsu liutamima sholihal akhlak." Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu tujuan Nabi diutus jemaah, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka kalau kita ingin tahu apa sih keutamaan akhlak yang mulia, sangat banyak. Yang pertama diantaranya, yang pertama menjadi seorang mukmin yang paling baik dan paling sempurna imannya. Jadi kalau kita ingin melihat kesempurnaan iman seorang mukmin, bukan dilihat dari apa? Dari ibadahnya, sholat malamnya rajin, atau mungkin jidatnya pada hitam-hitam, wah orangnya imannya sempurna, jidatnya hitam-hitam katanya, atau jenggotnya tebel, lengser sampai tanah umpamanya, nggak bisa juga. Oh imannya sempurna, enggak. Puasa sunahnya rajin, imannya sempurna, nggak bisa. Apa katakannya? Maka Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurnanya, paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, terutama akhlak kepada sesama manusia. Ini keutamaan akhlak yang mulia. Yang kedua, keutamaan akhlak yang mulia, menjadi orang yang paling Nabi cintai dan paling dekat tempatnya dengan Nabi di hari kiamat kelak. Bukan hanya dicintai Nabi, tapi paling Nabi cintai dan paling dekat tempatnya di hari kiamat. Kata Nabi SAW, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempatnya denganku di hari kiamat kelak, kata Nabi adalah ahasinakum akhlaqakum, adalah yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Lagi-lagi masalah akhlak. Bukan paling banyak sholatnya, paling banyak puasanya, gak jaminannya. Maka kita jangan berbangga-bangga dulu dengan amalan kita, jangan berbangga dulu ya. Kalau belum bisa jaga lisan kita. Ada orang sudah ngaji bertahun-tahun tapi sulit menjaga lisan. Ada aja lisannya menyakiti perasaan orang lain. Contohnya apa? Ghibah. Ghibah ini termasuk salah satu dosa dari dosa-dosa besar ya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "La taqulu ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarihuhu." Janganlah kalian suka menggibahi saudara kalian sendiri. Apakah kalian suka jika kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri? Jadi kalau dosa ghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Fakarintumuhu, kata Allah. Tentu kalian akan jijik, kalian akan benci. Sekarang kalau lagi kumpul-kumpul, ya, dan ini semua nggak selamat dari bahaya ghibah, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau lagi kumpul-kumpul ada yang jadi bahan omongan. Ghibah itu apa sih ya? Ghibah itu ngomongin orang. Kalau orang tersebut tahu nggak suka, itu ghibah namanya. Ngomongin seseorang yang bila mana orang tersebut tahu dia nggak suka, itu ghibah. Maka hati-hati. Ada sebagian mungkin jamaah kita laki-laki atau perempuan, mungkin yang perempuan kalau lagi kumpul-kumpul arisan atau lagi beli sayur, ada yang ngomongin tuh, gimana tuh ibu-ibu udah lunas tuh jilbabnya, gamisnya, tasnya, sepatunya, gitu kan. Tiba-tiba ada kompor 1, kompor 2, kompor 3, ledak
yujdibu sahib. Teman itu menarik, sahabat itu menarik, tergantung kepada kita, kepada siapa kita berteman. Kalau temanannya sama orang yang suka gibah, ya bakal tertarik kita bakal ikutan gibah. Tapi kalau kepada temanannya sama orang-orang yang rajin ibadah, untuk ilmu, tertarik juga kita. Maka hati-hati, pilih-pilih teman jangan. Karena kata Nabi SAW, ya, seseorang itu dilihat agamanya dilihat dari kepada siapa dia berteman. Lihat dari temannya, pada siapa. Kalau teman-temannya mungkin orang-orang yang suka miras dan yang lain, wow, itu agamanya seperti itu. Maka kita pilih-pilih teman. Begitu juga anak-anak kita jangan dilihat teman-temannya. Kalau punya teman, ajak main ke rumah, tanya temannya, ya, sekolahnya di mana, ya, tinggalnya, sholat nggak, ya. Jangan sampai anak kita nanti ketarik, akhlaknya jadi buruk. Karena lingkungan berpengaruh. Lingkungan sangat berpengaruh. Contohnya, contoh kasus paman Nabi, paman Nabi Abu Thalib, ketika di akhir hayatnya, beliau ketika sedang kritis sakaratul maut, di sebelah kanan, di sisi kanannya ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di sisi sebelah kirinya ada Abu Jahal CS, Abu Jahal, Abu Lahab, kumpul di situ semua. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat tersebut aku akan membela nanti di hari kiamat. Kemudian Abu Thalib menoleh ke sebelah kiri, ke Abu Jahal, Abu Lahab, CS menoleh. Apa kata mereka? Hai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Akhirnya gengsi yang pengaruh lingkungan sampai akhir hayatnya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu paman Nabi Abu Thalib. Jadi karena pengaruh lingkungan, maka kita berikan lingkungan anak-anak kita dengan lingkungan yang baik, dengan lingkungan yang baik. Ini berpengaruh terhadap karakter. Jadi lingkungan itu membentuk karakter juga, ya, membentuk karakter seseorang, akhlak seseorang. Ya. Kemudian yang berikutnya, keutamaan akhlak yang mulia, menjadi sebaik-baik muslim. Kita ini muslim baik. Jadi muslim, seorang muslim baik. Tapi kalau mau naik level menjadi sebaik-baik muslim, maka ada dua syarat. Nabi SAW mengatakan, khairul muslimin man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Sebaik-baik muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Baru dia naik level ke sebaik-baik muslim. Jadi kalau ada orang belum bisa jaga lisan, ya ini belum masuk ke sebaik-baik muslim, ya, nggak bisa. Atau sudah bisa jaga lisan tapi main tangan, nyakitin orang, punya jabatan, jadi pengusaha, direktur utama, sukanya mukul-mukulin anak buah, mungkin salah sedikit. Jadi majikan, punya pembantu, suka jewer, padahal salah cuma sedikit. Padahal Nabi bersabda, berikanlah 70 uzur kepada pembantu kalian. 70 uzur baru boleh berjamaah. Itu buat pembantu kita. Kalau punya salah, sekali salah, 2 kali, belum boleh dia ngapain. Udah lebih dari 70 baru silakan. 70 kali uzur. Makanya Anas bin Malik 10 tahun hidup dengan Nabi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu 10 tahun hidup membantu Nabi. Apa kata Anas bin Malik? Aku tidak pernah mendengar Nabi mengatakan kamu begini, mengeluh tentang Anas bin Malik, tidak pernah. Inilah akhlak Nabi, tidak pernah mengeluh kepada pembantunya Anas bin Malik. Kepada Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas juga hidup puluhan tahun sama Nabi, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan malah didoakan sehingga Ibnu Abbas menjadi pemuka para ulama di kalangan sahabat. Ketika Nabi selesai buang hajat, jadi kebiasaan akhlak Nabi itu jemaah, setelah buang hajat, BAB, BAK selalu perbarui wudu. Ini akhlak Nabi. Kalau kita sanggup, kita contoh akhlak Nabi jemaah. Selesai buang hajat,
taksir. Nah, ini juga bisa kita contoh sebagai orang tua kepada anak-anak kita macam. Kalau kita punya anak, pakai doa Nabi. Ya, perlu anak kita pegang ubun-ubunnya, pegang kakinya, silakan. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, tolong pahamkan anak saya ini tentang agama-Mu dan ajarkanlah ia ilmu tafsir. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak sama Allah. 3 doa yang tidak mungkin Allah tolak ijabah pasti jemaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Baik doa tersebut baik ataupun buruk itu dijabah, maka hati-hati jaga lisan kita. Kalau anak kita mungkin kurang dalam nilai matematikanya, mungkin ya di bawah yang lainnya, jangan melulu menyalahkan anak kita. Jangan melulu menyalahkan anak kita. Bisa jadi itu karena sebab kita. Ketika emosi, temperamen, keluar kata-kata yang nggak baik didengar, bodoh, segala macam, kebun binatang, dijabah sama Allah. Maka kalau kita pernah mengeluarkan kata-kata yang kurang berkenan buat anak-anak kita yang mungkin gara-gara kata-kata tersebut sumpah serapah, sekarang jadi seperti itu anak kita. Jangan-jangan tamparan lisan kita tidak bisa dijaga. Maka bertobat kepada Allah. Berdoa sama Allah, ya Allah, saya tarik lagi ucapan saya kepada anak-anak saya. Saya tarik lagi, saya bertobat. Jadi karena anak-anak saya sebagai anak yang soleh yang berbakti kepada kedua orang tua, maka hati-hati terhadap doa dari kedua orang tua. Baik, kemudian yang berikutnya, menjadi sebaik-baik manusia. Menjadi sebaik-baik manusia ini keutamaan akhlak yang mulia. Jadi kalau kita bicara masalah akhlak, kita bicara masalah sebaik-baik manusia. Ada beberapa hadis yang menjelaskan agar seorang bisa menjadi sebaik-baik manusia. Kalau nggak bisa kita mengamalkan hadis yang A, mungkin kita bisa mengamalkan hadis yang B. Kalau yang B nggak bisa, mungkin yang C. Saya nggak bisa, mungkin yang D. Maka akan saya sebutkan beberapa hadis yang menunjukkan seseorang bisa menjadi sebaik-baik manusia karena akhlak yang mulia. Yang pertama, siapa sih yang berhak menjadi sebaik-baik manusia? Nabi bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri dan anak-anaknya. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi, dan aku adalah yang paling baik terhadap istri-istriku dan anak-anakku. Jadi kalau seorang kepala keluarga, suami, dia harus berakhlak yang baik terhadap istri-istrinya atau istrinya aja, dan juga anak-anaknya. Jangan sampai kita bersama suami, teman-teman kantor dapat bonus, ngajak traktir restoran mewah, jalan-jalan sama suaminya loyal. Tapi kalau sama istri sama anak-anaknya, gimana tuh? Pelit. Aduh ya, gamisnya sampai rusuk lecek dalam diri anak-anak. Jangan sampai seperti itu. Kita boleh loyal sama suami kita, tapi jangan lupakan istri sama anak-anak kita. Kalau kita ngajak saya kita makan di restoran mewah, jangan lupa beli oleh-oleh buat istri. Jangan cuma istri kebagian ceritanya doang. Bagaimana harus makan itu sama suami? Enak kalau makan. Buat saya mana Pak? Lupa banget gitu kan. Nah, berarti ini perlu diperbaiki lagi. Atau Senin sampai Jumat berangkat gelap pulang gelap. Istri pengen curhat, yang namanya istri kan pengen didengar, pengen didengar, pengen dipuji. Udah dengerin aja, iyain aja pokoknya. Selesai mas. Itu yang namanya istri seperti itu. Kadang-kadang ada sebagian suami yang capek saya kan, udah besok aja deh. Capek aku istirahat dulu. Besok itu mau cerita tentang masalah anak-anak sama juga. Capek udah besok aja Sabtu atau hari Ahad deh pas libur, gitu kan? Begitu orang libur, nggak ada kesempatan juga istri buat bercengkrama sama suaminya. Malah suaminya mungkin sibuk hobinya sepeda-sepedaan, motor-motoran, mobil-mobilan, mobil beneran.
baik umpamanya terhadap istri dan anak-anak, nggak sanggup jadi ayah yang baik, berarti dia nggak masuk dalam hadis. Maka jalan keluarnya ada hadis lain yang kalau ingin menjadi sebaik-baik manusia. Kata Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia, khairuhum qada'an, yang paling baik dalam melunasi utangnya. Jadi kalau kita punya utang, bisa jadi sebaik-baik manusia dengan syarat apa? Yang terbaik dalam melunasi utang. Gimana sih yang terbaik melunasi utang? Lunasi utang sebelum tanggal jatuh tempo atau paling tidak ketika jatuh tempo. Jangan sampai sudah ditagih duit galak yang utang benar. Kamu ngapain datang ke sini? Kenapa nggak minggu yang lalu? Gitu kan? Minggu lalu kan saya punya duit. Kenapa baru sekarang datang? Siapa yang tahu waktu itu bukan punya duit? Jadi malah galakan yang berhutang. Ada juga yang musibahnya lupa amnesia. Amnesia ditagih utang. Maaf, bukan saya mau nagih utang. Ini nagih juga kayak orang nggak enakan Pak. Biasanya kalau nagih utang tuh nggak enakan. Sampai-sampai ragu-ragu tagih utang enggak ya. Karena ngeles terus. Mohon maaf, mau nagih utang. Emang saya punya utang ya Bu? Innalillahi. Amnesia tiba-tiba. Itu terjadi pada sebagian orang. Begitu ditagih utang, lupa ingatannya. Kayaknya dia mesti ke dokter. Baik, nggak bisa juga, Ustaz, saya nggak bisa Ustaz. Kalau saya utang, kayaknya telat terus. Gimana ya? Udah deh, kalau mau jadi sebaik-baik manusia, ada hadis yang lain lagi. Kata Nabi SAW, khairuhum man at'ama ta'am wa raddas salam. Nah ini sebaik-baik manusia juga, Pak. Kalau dua tadi nggak bisa. Kata Nabi, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian, ada dua syaratnya. Man at'ama ta'am, itu yang pertama, yang suka ngasih orang lain makan, kayak gini nih, ngasih orang lain makan. Tapi satu syarat nggak cukup, harus ada dua terpenuhi. Yang kedua, waraddas salam, dan menjawab salam. Kalau dua ini terkumpul pada diri seseorang, dia menjadi sebaik-baik manusia. Suka ngasih orang lain makan, suka jawab salam, baik dari yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Karena masalahnya jawab salam sama orang yang dikenal aja. Tadi di depan saya sampaikan, assalamualaikum, dia lihat dulu, kalau dikenal aku jawab, gak kenal gak jawab. Atau ada satu pengajian, komunitas pengajian, dikasih salam, beda pengajian gak jawab. Oh, ngaji Ustaz pulang saya gak jawab salam. Beda Ustaz gak jawab salam, ini musibah sih. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah. Setiap mukmin itu bersaudara, jangan gara-gara beda pengajian, beda Ustaz, sampai dikasih salam gak jawab. Ini terjadi gak? Terjadi. Sampai seperti itu. Maka kalau terkumpul dua sifat ini, suka ngasih orang lain makan, meskipun bukan makanan berat ya mungkin kurma atau yang lebih kecil lagi. Apa kira-kira ibu-ibu di paling suka? Kuaci. Kuaci itu makanan. Nasi orang kuaci itu, masya Allah. Nasi orang permen, mau permen dia kecil, tapi jangan lupa jawab salam. Kemudian yang berikutnya, kalau nggak bisa juga ngasih orang lain makan, terus nggak sanggup juga jawab salam dari orang yang nggak dikenal, maka ada hadis berikutnya. Kalau kita ingin menjadi sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW, khairun nas atqahum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia yang lainnya. Jika ini semua orang bisa. Kalau kita mungkin bisa matematika, kita ajarkan kepada orang yang lain tentang ilmu matematika. Kita bisa baca Quran, tulis Quran, kita ajarkan untuk ikhra. Bahkan karena Nabi orang yang mengajarkan Al-Quran itu bisa jadi sebaik-baik manusia yang berjalan di muka bumi. Ini anak-anak kita bisa baca Quran, kita harus bersyukur lantaran guru-guru TPA gitu. Dan mereka lah kalau ikhlas itu sebaik-baik manusia, guru-guru. Karena dia punya hukum ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Qur'an, dia belajar dari Iqra 1, 2, 3, 4, 5 sampai Al-Qur'an. Belajar, tapi tidak cukup sampai sana. Wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Maka dia menjadi sebaik-baik manusia. Maka kalau kita punya ilmu apa saja, ilmu bekam, ilmu masak. Bu, saya pengen masak ini nih, ibu-ibu punya resep, kasih
keutamaan akhlak yang mulia ini bisa menandingi orang-orang yang rajin sholat malam dan puasa sunnah. Jadi amal akhlak yang mulia ini bisa menandingi orang yang rajin sholat malam dan rajin puasa sunnah. Ada sebagian orang yang susah bangun malam untuk sholat, susah sekali. Pengen sholat tahajud, tapi pas bangun susah, akhirnya bangun lagi. Paginya pengen puasa sunnah, bawaannya lapar terus, jadi nggak biasa puasa sunnah. Nah, ada sebuah amalan yang kalau kita lakukan dapat menandingi orang yang rajin sholat malam dan rajin puasa sunnah. Kata Nabi SAW, Innal abda la yudriku bi husni khuluqihi darajatus sha'im al-qa'im. Sesungguhnya seorang hamba itu benar-benar mencapai derajat orang yang berpuasa dan orang yang sholat malam. Ada seorang hamba yang mencapai derajat orang yang berpuasa, sering berpuasa, dan yang sholat malam dengan sebab akhlaknya yang mulia. Apalagi kalau akhlaknya udah mulia, rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, nilai plusnya lebih banyak lagi kan? Tapi kalau kita nggak bisa puasa sunnah, nggak bisa sholat malam secara rutin, maka perbaiki akhlak kita. Yang tadinya emosi istighfar, astagfirullahaladzim. Karena orang emosi itu nggak baik ya. Setelah diteliti dunia medis, ini hadis natakot tadi, jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah, maka bagi surga diteliti oleh dunia medis barat. Orang barat pekerjaannya meneliti hadis Nabi sesuai dengan sains atau enggak. Kalau sesuai, sebagian mereka mungkin beriman masuk Islam, sebagian lagi enggak. Hadis natakot diteliti oleh dunia medis dunia barat. Setelah diteliti ternyata benar. Ketika orang temperamen itu imun dalam tubuh menurun, imun dalam tubuh itu menurun sehingga banyak menyebabkan masuk penyakit. Makanya kalau orang emosian, penyakitnya apa biasanya? Darah tinggi, jantungan, seperti ya. Banyak memang asam urat. Maka kalau kita marah-marah itu sejatinya imun tubuh kita berkurang, penyakit gampang masuk. Maka nggak ada manfaatnya. Sabar, kita tahan amarah kita. Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, atau mungkin yang terakhir, mendapatkan tipe-tipe rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau kata Pak Ketua DKM tadi, ya semoga mendapatkan rumah yang baik juga bagi golongan tertentu di sininya. Nanti juga tenang aja teman, di surga juga ada rumah buat golongan-golongan tertentu juga. Tapi nggak bisa dibeli dengan fulus, KPR, kredit, nggak bisa. Bisanya dibeli dengan amal soleh. Ya. Ada rumah di pinggir surga. Jadi ada klaster rumah di pinggir surga, jangan tengah-tengahnya surga. Mau nggak ikut Bapak? Punya rumah di pinggir surga mau? Kalau saya sih belum. Nanti masih ada Pak. Rumah yang lebih indah lagi. Tapi kalau mau nggak jadi masalah. Siapa sih yang berhak punya rumah di pinggiran surga? Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin." Aku menjamin sebuah rumah di rawadil jannah, di pinggiran surga. Nabi sudah jamin rumah di pinggir surga. Apa sih amalannya? Maka Nabi bersabda, "Liman tarakal mirah wa in kana muhibban." Aku menjamin sebuah rumah di pinggiran surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia di atas kebenaran. Dia meninggalkan perdebatan meskipun dia di atas kebenaran, dia tinggalin. Nah, jamin rumah di pinggiran surga. Loh Ustaz, nanti debat nggak boleh berarti kata siapa boleh? Allah berfirman, "Wajadilhum billati hiya ahsan." Dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Maksud hadis ini debat kusirnya. Debat kusir. Maka kalau kita diajak debat, sepakat dulu ini nyari kebenaran atau kebenaran. Kalau nyari kebenaran masing-masing merasa benar, nggak selesai debat kusir. Tapi kalau kita nyari kebenaran sepakat di atas apa nih? Al-Quran dan Sunnah sepakat, nah, boleh debat dengan baik. Yang masuk hadis ini ya. Tapi kalau yang satu pakai logika, ya bilang jilbab nggak
rumah di pinggiran surga. Karena kalau dekat bagus ya jangan ketemu. Satu pakai logika, satu pakai dalil. Maka lebih baik kita tinggalkan hal seperti ini. Kemudian ada klaster lagi sama rumah di tengah surga. Wah, luar biasa. Kalau tadi di pinggir surga, sekarang rumah di tengah surga. Rumah kita lihat keluar jendela tuh luar biasa, buah-buahan yang kita mungkin belum pernah lihat di dunia. Ada sungai-sungai yang mengalir di bawah rumah-rumah tersebut. Ada sebagian orang yang Nabi sudah jamin punya rumah di tengah surga. Mau nggak jemaah? Mau ya, alhamdulillah. Amalannya apa sih? Kata Nabi SAW, ana zakun di baitin, aku menjamin sebuah rumah di wasatil jannah, di tengah surga. Aku menjamin sebuah rumah di tengah surga. Liman tarakal kadhib wa in kana masihan. Jadi ada orang yang dijamin rumah di tengah surga dengan amalan kata Nabi bagi siapa saja yang menghindari dusta atau yang tidak berdusta meskipun hanya bercanda. Bercanda boleh kita jangan punya sifat humoris, tapi hindari dusta. Kalau sudah bisa seperti itu, Nabi jamin rumah di tengah surga. Betapa banyak sekarang orang bercanda, ada stand up komedi, sampai dia berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Ini tidak ada apa tengah surga. Bahkan mencela orang lain buat orang lain tertawa, ya ini dosa. Dia bikin orang lain tertawa, tapi dengan mencela yang lainnya, bukan aib yang lainnya, ini juga dosa. Nabi kita SAW ini humoris, bukan ekspres atau juga humoris. Pernah suatu hari datang seorang nenek-nenek tua. Nenek-nenek apa ya? Nenek-nenek. Dia bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, tolong doakan aku agar aku bisa masuk surga. Bayangkan, dia minta kepada Nabi doakan, wahai Nabi, agar aku bisa masuk surga. Apa kata Nabi? Mohon maaf ibunda, di surga tidak ada nenek-nenek. Itu nangis bombay nenek-nenek. Nabi senyum, ketawa. Wahai bunda, bukan berarti kau tidak masuk surga, enggak. Karena di dalam surga semua itu berusia 30 tahunan. Enggak ada nenek-nenek, enggak ada kakek-kakek. Jadi yang udah sepuh-sepuh tenang. Nanti jadi muda, ganteng, cantik. Tingginya pun enggak ada yang kayak kita 160, 170 cm, 180, 200 cm juga. Tinggi penduduk surga dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu setinggi Nabi Adam bapak kita beberapa hasta tingginya itu tingginya ahli surga. Tinggi seperti rupanya ganteng-ganteng nanti ya. Seperti rupa bapak kita Adam alaihi salam. Penghuni surga seperti itu ciri-cirinya. Ya. Jadi jangan minder, pendek banget saya kecil. Enggak, nanti masuk surga tinggi. Raksasa. Baik, itu rumah di tengah surga. Nah yang terakhir, ada rumah di puncak tertinggi di surga. Pasti semuanya pengen lah ya. Kita aja kalau punya tulus pengen di rumah di puncak wilayah sejuk, lihat yang hijau, adem, ya jauh dari kondisinya. Pengen punya rumah di puncak. Yang nggak punya rumah aja pengen di puncak itu kan nginep di kilang di lantai itu nggak punya rumah. Nah di surga tuh ada rumah di puncak tertinggi di surga ini luar biasa indahnya. Lalu apa amalannya? Kata Nabi SAW, ana zakun di baitin fil a'lal jannah. Aku menjamin sebuah rumah di puncak tertinggi di surga. Oh, luar biasa. Apa sih amalannya? Liman hasana qulubuh. Bagi siapa saja yang berusaha memperbaiki akhlaknya. Tuh, bagi siapa saja yang berusaha memperbaiki akhlaknya, Nabi jamin rumah di puncak tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang sadar bahwa saya sifatnya temperamen. Setelah saya ngaji, saya tahu ternyata utama orang memperbaiki akhlaknya dapat rumah di puncak tertinggi di surga. Maka dia ketika pengen marah istighfar, pengen marah, jadi mana? Pengen gibah, tadi sibuk, astagfirullahaladzim, nggak jadi gibah dia, nggak jadi gibah. Tahu utamanya, berusaha memperbaiki akhlak yang buruk, gak sabar jadi penyabar.
sebuah rumah di puncak tertinggi di surga. Mungkin ini kajian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Ada tanya jawab atau kita langsung tutup dengan doa? Baik, jamaah ada yang ingin bertanya mungkin sebelum kita tutup dengan doa. Baik, ya ada ya. Sudah jelas, dan mudah-mudahan semua kita yang berada di masjid ini dikaruniai akhlak yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan rumah di puncak tertinggi di surga. Mari kita berdoa di bulan yang mulia ini, bulan Muharram, agar semoga doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang menyampaikan syahnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan untuk kita sebagai pendengar bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam. Baiklah, terima kasih kalian. Alhamdulillah hari ini